Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan ini adalah HP yang paling aman. Mau dihujat gak bisa, tapi dipuji pun juga gak bisa. Ya, HP ini adalah Samsung S23 FE teman-teman. HP yang rilisnya tuh baru Oktober kemarin ya, Oktober 2023. Tepatnya sih di tanggal 4. HP ini tuh FE Fan Edition, jadi itu kayak menjawab teman-teman yang inginnya tuh HP S23 tuh seperti apa sih, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Maka keluarlah Fan Edition ini atau S23 FE ini. Untuk layarnya teman-teman, dia dibekali dengan Dynamic AMOLED 2X. Layarnya adalah 6,4 inch. Ya, lumayan cukup besar ya teman-teman untuk layarnya. Terus kameranya pun ada 3 di bagian belakang. 12 megapiksel untuk ultra wide-nya, 8 megapiksel untuk zoom-nya, dan 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Hasilnya pun cukup bagus. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di pengetesan kamera. Lalu dia dapat Exynos 2200 teman-teman. Ya, kalau dulu S23 itu dapatnya Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Kalau yang FE ini, S23 FE ini, dia dibekali dengan Exynos 2200. Lagi-lagi, Samsung menjawab dengan keinginan para fansnya. Karena di versi globalnya, sebenarnya malah S23 itu dapatnya yang Exynos 2200. Sedangkan di Indonesia, dapatnya Snapdragon 8 Gen 1. Untuk baterainya, dia ada di kapasitas 4500 mAh teman-teman. Cukup awet sih, saat pengetesan pun kami menggunakannya 1 kali cas saja untuk perharinya. Dan chargingnya dia ada wireless di 15 watt. Sedangkan untuk yang menggunakan kabel, oh ya, dia sudah Type-C ya teman-teman. Jelas, ini seri S dari Samsung. Dia ada di 25 watt teman-teman. Cuman nggak dapat kepala charger ya. Ya, HP-HP sekarang lah pada tidak dapat kepala charger. Terus kalau misalnya teman-teman pengen pakai kepala charger yang tinggi wattnya pun sebenarnya dia masih aman karena Samsung berhasil membatasi daya yang masuk ke HP-HP-nya. Terus untuk bagian memorinya teman-teman, dia itu ada di 8128, ada di 8256. Untuk yang harga 8128 itu sekitar 8999. Nah, untuk yang 8256, yang HP yang saya pegang ini ya teman-teman, itu di harga 9999. Bisa dikatakan murah kalau untuk teman-teman yang mengincar ataupun targetingnya di Samsung S23, tapi dikatakan mahal juga enggak juga ya teman-teman, karena HP ini memberikan tadi ada Exynos, layarnya sudah AMOLED, oh ya dia juga sudah 120 Hz loh teman-teman. Untuk Bluetooth-nya, dia sudah dibekali dengan Bluetooth 5.3 atau 5.3 teman-teman. Dan sensor-sensornya pun cukup lengkap. Ada fingerprint di bawah layar ya teman-teman, under display. Lalu ada accelerometer, proximity, gyroscope, kompas, dan HP ini sudah bisa diajak berenang ya. Berenangnya tidak lama-lama, dia hanya bisa dicelup-celupkan saja, atau kalau sekedar hujan juga oke, karena dia sudah dibekali dengan IP68 atau IP68. Dan ini yang spesial, karena dia S-series dari Samsung, jadi dia sudah dibekali dengan Samsung DeX. Kalau teman-teman ngeklik video ini karena ngelihat thumbnailnya yang beli HP dapat desktop atau dapat PC, ya HP ini bisa mendukung Samsung DeX. Samsung DeX itu apa? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kita masuk ke segmen plus minus teman-teman. Untuk plus dari Samsung S23 FE ini adalah yang pertama, layarnya sudah AMOLED. Ya, AMOLED ya teman-teman. Jadi warna hitamnya itu sangat pekat, jadi bagus gitu ya. Dan layarnya sudah 120 Hz teman-teman. Ya, pembahasan yang terakhir di iPhone 13, dia itu untuk harganya dapatnya 60 Hz, sedangkan iPhone yang terbaru di Pro Series baru dapat 120 Hz. Di FE ini, di S23 FE ini, dia dengan harganya yang 899 atau 999, dia sudah mendapatkan layar 120 Hz. Jadi teman-teman bisa mengalami atau merasakan experience baru dengan layar 120 Hz. Itu yang pertama. Yang kedua, kameranya sudah dilengkapi dengan OIS, jadi saat perekaman pun dia akan lebih stabil teman-teman. Kameranya juga sudah 50 megapiksel, jadi bagus setara ataupun bagusnya sama seperti Samsung S23.
Untuk yang ketiga, plusnya adalah OS-nya teman-teman. HP ini saat beli kemarin dia langsung diupdate di Android 14, langsung dapat ya teman-teman. Dan dia juga udah One UI 6, One UI atau software terbaru dari Samsung. Untuk yang keempat, plusnya adalah feel script-nya terasa mewah. Iya, ini S-series teman-teman. Jadi terasa seperti HP-HP mahal serinya Samsung. Dia masih terasa mewah. Apalagi beratnya atau bobotnya itu karena menggunakan kaca aluminium, jadi dia tuh tidak bisa dikatakan HP yang kaleng-kaleng, HP yang hanya menggunakan bahan plastik ataupun polikarbonat atau apapun, karena dia sudah aluminium dan belakangnya pun ada kacanya. Jadi ya bisa dibilang ini cukup berat atau terasa mewah lah saat menggenggam HP ini. Untuk plus yang kelima adalah baterainya teman-teman. Ya, baterainya ini sudah dibekali dengan 4500. Saya ngecas untuk HP ini hanya sekali sehari, penggunaan wajar ya teman-teman, sosial media atau sekedar gaming. Ngomong-ngomong tentang gaming, plus HP ini lagi, dia sudah dibekali dengan Exynos 2200 teman-teman. HP yang cooling sistemnya ataupun pendinginannya lebih bagus dari Snapdragon 8 Gen 1. Jadi HP ini saat saya pengetes menggunakan untuk bermain Mobile Legends, Genshin Impact ataupun PUBG, HP ini bisa ngelibas lancar banget teman-teman. Cuman catatan untuk Genshin Impact itu grafiknya sebenarnya tidak terlalu tinggi karena dia mengalami FPS drop yang cukup lumayan terasa saat penggunaan untuk bermain Genshin Impact. Dan ini yang spesial teman-teman. Plus yang terakhir adalah Samsung DeX. Saya menggunakan HP ini untuk menyalurkannya atau digabungkan dengan monitor seperti ini. Dia bisa menggantikan ataupun bisa sekedar untuk kerja aja teman-teman, karena bisa dibuka melalui spreadsheet ataupun Google Docs, ataupun teman-teman pengen bekerja yang office saja, HP ini bisa membantu pekerjaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung nggak pingin bawa PC-nya ataupun laptop yang terlalu berat gitu ya, teman-teman cukup membawa HP ini saja, karena HP ini sudah sedikit bisa menggantikan pekerjaan dari laptop-laptop. Ya hanya untuk pekerjaan office ya teman-teman. Kalau coding ya nggak akan bisa, karena Samsung DeX itu hanya memudahkan teman-teman, bukan malah menggantikan dari kehadirannya desktop atau PC. Kita masuk ke bagian minusnya teman-teman. Minus dari Samsung S23 FE ini adalah yang pertama, HP ini panas. Ya, panas karena bagian belakangnya menggunakan bodi material kaca dan aluminium untuk framenya atau samping-sampingnya. HP ini cukup panas ya teman-teman. Lagi-lagi, ya walaupun sudah menggunakan Exynos 2200 yang cooling sistemnya baik, tapi saya merasakan untuk HP ini masih panas saja teman-teman. Untuk yang kedua adalah desainnya mirip dengan Samsung A54. Kalau teman-teman perhatikan, desainnya sangat mirip dengan Samsung A54. Ya walaupun sama juga ya dengan S23, cuman bagian flashnya aja yang sedikit bergeser gitu ya. Untuk Samsung A54 pun desainnya mirip seperti ini. Jadi jangan disalahkan ketika teman-teman beli HP ini akan dimirip-miripkan atau dikira malah bahwa ini adalah Samsung A54. Minus yang ketiga adalah harganya. Ya segmentasinya sih sebenarnya jelas untuk orang yang pingin S-series tapi tidak ingin mengeluarkan HP yang begitu mahal gitu ya teman-teman. Tapi untuk HP ini harganya itu ada di 899 atau 999, itu cukup tinggi, apalagi merasakan HP yang dimirip-miripkan dengan A54. Untuk minus yang terakhir adalah layarnya. Ya tadi layarnya 120 Hz, smooth, lancar gitu ya, bagus. Udah AMOLED juga 6,4 inch, bagus. Tapi bezel di bagian bawah ini cukup tebal teman-teman, dengan melihat harganya yang cukup tinggi juga. Jadi kalau dibandingkan dengan HP-HP lain yang bezelnya sudah pada tipis-tipis gitu, untuk Samsung S23 FE ini bezel bagian bawahnya ini cukup tebal. Jadi kayak bagi saya yang merasakan HP yang sudah bezelnya tipis, mungkin sedikit terganggu sih. Kalau untuk teman-teman yang tidak begitu perhatian dengan bezel bagian bawah, ya fine-fine aja sih sebenarnya.
terserah. Kali 10 tapi aku gelem. They gave the first one, right? Big one. No. The Uzi. Yeah, yeah, Ini perekaman kondisi low light di 4K 30 fps kamera utama. Ini lampu. Ini untuk kondisi extreme low light ya. Ini perekaman untuk low light 4K 30 fps kamera wide. Ini lampu di sini. Ini untuk extreme low light. Ini untuk kamera tele 4K 30 fps. Ini lampu. Ini kondisi low light. Ini untuk extreme low light. Ini untuk perekaman kamera depan 4K 30 fps untuk kondisi low light. Ini ada lampu dan saya menuju ke daerah super low light. Masuk ke bagian kesimpulan, menurut kami Samsung S23 FE ini adalah HP yang paling aman nih teman-teman. Aman untuk siapa? Untuk para pencari HP yang ingin speknya tidak jelek ataupun ya bagus, tapi harganya tidak sampai selangit teman-teman. Ya ada beberapa hal yang harus di-courting ya, harus diwajari karena ini fan edition atau FE-nya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal video. Nah, bantu komen ya teman-teman. Menurut teman-teman nih, HP ini cocok gak sih untuk mendukung produktivitas lebih baik lagi? Karena mengingat tadi sudah dapat Samsung DeX juga. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.